Gila al hikmatu. Sekarang hikmahnya apa? Fi analisana sak temene iku tetep indam lisan wahidun kang Siji. niki digandeng mboten. Fi analisana Wahidun kok wahidun tambihun makolatus oh ini fi analisana ing dalam setuhune lisan iku wahidun siji tambihun tur iku ngemotake lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam setuhune fi annahu ing dalam setuhune abad iku layam bagi ora apik ora sayukjo apa ayataka lama yen to ngomong apa sapa abad ila fima kejaba ing dalem barang yuhimuhu kang ngenakake yuhimuhu kang gatekake kang gatekake apa ma ing abad wa fi khairin lan ing dalem kebaikan wakila kil niku ngeten kil itu banyak sekali di kitab-kitab itu ada kata kil wong biyen niku ngoten wong alim-alim rumiyin punika ketika mengucapkan itu tidak mau diketahui. Beda dengan kita. Kita itu kan bikin status menurut saya irham. Jadi DRS ini ana apa bae itu. Ya, itu. Iya, itu sah-sah saja, tapi bedanya kelasnya orang dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu tuh Masya Allah berbuat baik tidak mau diketahui. Nah, sekarang itu siji foto status. Nah, ya coba kitab itu dimanapun kitab itu tidak ada istilahnya dilarang memperbanyak, nggak ada. iya Tapi kalau sekarang hak itu, cipta, ada hak cipta, ada apa? Sudah komersil sih. Lah ini bedanya. Maka undang-undangnya ada. mohon maaf, mohon maaf skripsine Mas Sukron bos iki nek sing ngelongok apa ora? Kita Tapi kitabnya orang dulu itu, sampai sekarang selalu dibaca. Karena apa? Beliau-beliau ini dalam membuat, mengarang, itu tidak ada tendensi apapun. Lillah. ikhlas. Lillahi luar biasa. Maka Imam Malik itu kan terkenal punya kitab namanya Muwatta. Kitab Muwatta. Imam Malik punya santri murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ketika umur 7 tahun kan wis khatam Quran. Terus bar khatam Quran ini bingung nopo ya. Oh, aku ndek guru Imam Malik. Aku kudu iso guru kaya dene Imam Malik. Akhirnya kitab Muwatta itu dihafalkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i. Kemudian umur 12 tahun itu hafal Muwatta. Muwatta itu kan kumpulan hadis-hadis yang luar biasa itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Walaupun toh demikian, Imam Syafi'i dene kok enek satu hadis yang tidak hafal itu. Satu hadis enggak hafal akhirnya apa? Sakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila takil ma'asi. Kiai, kula niku jan setunggal hadis iki dihafalne kok ora hafal-hafal. Napa nggih penyakite niku? Masyaallah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nggih, Syafi'i tinggalan maksiat. Padahal Imam Syafi'i niku Masya Allah enggak yang bisa dikatakan tidak pernah maksiat, tapi itu pun masih dikatakan fa'arsadani ila tarkil ma'as. Padahal belum 15 tahun kan ya? Belum. Tarkil ma'asinya di mana itu? Iya, ma'asi tingkatannya beliau ya beda dengan ma'asnya. Aku lah kasih ngapa penting maksiat terus. Bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya tekon ndongeng napa? Fa innal ilma nurun. Karena ilmu itu nur. Jadi
ilmu ini yang kita kaji, yang kita pelajari apapun, Quran, tajwid, tafsir itu adalah nur. Wa nurullah, sedangkan nur itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang di dalamnya itu adalah ada maksiat. Lah maka ya mohon maaf, kenapa kalau di pondok-pondok itu kok anak-anak itu cepet ngapalnya? Karena kalau secara aturan, secara kenyataan memang di pondok itu lebih minim maksiat daripada di luar. Loh kita itu ngapal nih cepet sosok apa, tapi hilangnya cepet. Betul. Karena apa? Maksiat kita ini sudah terlalu banyak di diri kita itu kemaksiatan. Mulane bocah cilik karo wong tua ngapal nih cepet mana? Anak kecil. Karena apa? Anak kecil itu kemaksiatannya masih minim. Ya enggak gitu juga, orang mikir utang. Lah mikir utang kuwi maksiat. Lah kenapa mikir utang kok dipikir? Utang kuwi disaur. Lah nyaur kan kudu mikir, boleh beli, nyolong apa dagang. Lah kuwi tergantung akal apa nafsu. Lah nek akal ya dagang, nek nafsu nyolong. Dan itu dagang terus berarti akal saya. Akal aku salim. Nafsu kali bedanya nafsu sama akal. Nah, jadi begini. Jadi kalau akal itu maka segala sesuatu itu yang dipikir adalah secara rasional. Tapi kalau nafsu itu yang dipikir adalah keinginan. Emosi. Aku kudu kae, aku kudu ini nafsu. Segala sesuatu diukur dengan nafsunya. Padahal nafsu itu tidak ada ukuran. Orang itu, saya harus bisa begini. Terus nanti, enggak, sudah sukses, bisa begini. Ini harus ditelaah kembali, di muhasabah sendiri. Ini jangan-jangan nanti nafsunya. Orang itu ketika melakukan sesuatu kok seneng, itu juga harus dievaluasi. Jangan-jangan itu adalah nafsu. Sebab perkara yang menyenangkan itu lebih condong kepada nafsu daripada akal. Termasuk seneng ngaji. Itu juga harus diteliti. Kisah ngaji ki nafsu apa? Gus kepengen Fortuner, aku ya ke nafsu, gawe stres ya Gus. Pengen kakeri, bayar mburi kondangan mburi dewek. Itu orang nafsu, karena pikiran. Oke? Ya begini, jadi contoh. Kita jam 3 malam disuruh bangun. Ya bukan disuruh, bangun ya. Bangun untuk tahajud. Itu kira-kira ringan apa berat? Berat, karena apa? Itu secara akal. Oh iya, ini akal diperintah oleh Allah, diperintah akal gerakno anggota badanmu. Nah, kalau di dalam hadisnya kan apa nih kok? Cincinglah apa nak Nabi kan kon mengangkat selimutmu, kon nyincing selimutnya terus wudhu tahajud. Itu sangatlah berat. Kenapa? Karena akal yang berjalan. Tapi kalau nafsu yang berjalan itu pangapunten ya. Buka HP. Iya benar. Buat Kita status. itu baca Quran dengan membaca WA. ya siapapun lah medsos itu kan sama-sama waktunya tapi rasanya beda. Iya, sejam ini sebentar. Ya. Quran setengah jam mumet. Nah itulah yang namanya antara akal dengan nafsu. Tapi ketika nanti HP itu menjadi akal, itu juga lama. Ya segala sesuatu lah. Apa mungkin yang mengharuskan enek uang itu. Apa kalau sekarang yang bareng-bareng Zoom itu karena tugas. Kan bukan karena nafsu. Nok ngarepe sama-sama di depannya ini kelihatan lama. Tapi nak karepe dhewe, buka HP sejam enggak kerasa. Tapi kalau tugas itu kan sama halnya dengan perintah. Kalau itu ada suatu kewajiban, ya itu menjadi perintah wajib. Itu akan menjadi lama. Ya inilah bedanya ketika kita itu diperbudak dengan nafsu atau kita itu berperilaku dengan akal. Ini Yeah. artinya kebutuhan dan kemauan berarti. Ya,
Iya betul. Jadi kalau kebutuhan itu adalah akliyah, nah, tapi kalau kemauan itu adalah nafsu. Wong sih karepe ya macem-macem. Ya, karepe ya kudu koyo iki. Nah, tetapi kalau itu semuanya nanti kita ikuti, ya itulah nafsu. Itulah nafsu. Wong niku nyun sewu lah. Mbok wis duwe klambi, mlebu nok Wis lah. Menggok. Loh, ora. Saya mencontohkan orang itu walaupun toh sudah punya pakaian, kok nok mlebu toko nyawang pakaianane sing apik. Kepengin. Kan Itu ditawani. Punyai ya. Oh itu beda itu katanya. Kalau menolak justru nggak boleh. Ceritanya dewekan. Ini Nas. Untung nggak jadi ke mall tadi. Iya. Kalau ke mall pura-pura bakti jaluk ya. Itu adalah nafsu. Maka kita itu nafsu itu bukannya tidak boleh. Wong orang itu kalau tidak punya nafsu, maka dia akan seperti malaikat tidak punya apa? Berarti Gus batasannya akal dengan nafsu misalnya gini. Kalau itu tadi kan kebutuhan ya. Misalnya saya kepengen makan, ini kan kebutuhan ya. Betul. Itu masih akal. Tapi begitu makan pengen yang enak, yang itu sudah nafsu ya. Ya begini, bukan berarti segala sesuatu yang enak itu nafsu. Kita kembali kepada yang kemarin itu. Yang namanya, mohon maaf, awak niku kan macam-macam. Ya mangan mendoan ya bisa, mangan sate juga bisa. Mangan mendoan itu juga bisa nafsu. Mangan sate bisa menjadi tidak nafsu. Sebaliknya, maka begini, segala sesuatu kalau kita itu terlalu nuruti karepe ati, itulah nafsu. Lah, maka orang makan pun, ini kalau menurut aturan kan, ya kalau memang nanti sate wong kepengin sate, mangan sate. Nak melu Gus Bahak itu kan ngeten. Niki ilmu Gus Bahak kan ilmu sing paling kepenak ya. Orang itu kalau berbuat sesuatu untuk menjadi wasilah dia ibadahnya itu nyaman, maka segala sesuatu itu menjadi wajib. Menjadi wajib. Tetapi kalau orang itu melakukan sesuatu menjadikan ibadahnya itu terlena, itu loh, walaupun toh kelihatannya remeh, enek wong napa ya, dolanan, kalau wong nang desa kan dolanan kartu, dolanan kartu. Tapi dolanan kartu ini kan wong perdolanan tok, tapi karena dolanan ini dia nanti bisa waktune ini tersita, sehingga kewajiban setelahnya nanti akan terganggu dengan sesuatu yang ketok dolanan. Itu juga dolanan ini menjadi sesuatu yang dilarang. Nah, maka untuk mengukur apakah itu nafsu atau itu adalah akal, itu ya diri kita yang tahu. Menurut saya gini Gus, yang namanya kemauan, yang namanya apa tadi? Nafsu, kemauan, keinginan apapun itu tergolong nafsu. Adapun akal itu rem. Akal itu pengendali nafsu gitu. Jadi akal itu sifatnya pengendali, tidak ada keinginan, tidak apapun. Jadi keinginan berangkat dari nafsu, tapi akallah yang akan nyetir gitu. Itu kalau menurut saya. Coba begini, ada makolahnya Sayyidina Umar tuh, kun rojulan rijluhu fisaro wa himmatuhu fisuraya. Jadilah kamu orang itu yang kakinya itu di bumi, tapi himmahnya itu di langit. Nah, berarti orang memiliki keinginan itu boleh. Kalau kesempatan stres, boleh, akan tetapi, ini kan juga harus disesuaikan dengan kondisi, kemampuan. Maka nafsu itu, itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Itulah nafsu. Yang jelas gini Gus, aku kok mangan nang ungking 2 juta, ya ora mampu, aku warteg.
kelasnya 10.000 malah rumah makan Padang serba 10.000 itu bukan nafsu pengen pemak mungkin ya sekali makan 500 ya stres ya Gus nafsu kepengen enak cukup warteg cukup Padang 10.000 serba 10.000 hari nyaman wis seneng wae bojone neko-neko lemu sing lanang dibanding sing wadon Jadi kelasnya kelas anu ya, kelas apa jenenge warteg ya. iya rumah makan wis serba 10 gelem mlebu Gus nek wis 20 aja lah kabeh. Tapi nek dijak sing nongone mangke gelem. Ya gelem Oh, kok. gelem. Ora ngasih ngajak, Gus. Ya engko kapan-kapan tak jak ya. Jelingkup kok. Alhamdulillah. Besok kajiannya di Makmuki. Oh, Iya. iya. Gus. Melas Aduh, apa nanti? Tapi aja wengi. Kenal delok iwak koi. Ini saja udah anu kok. Ya ini semua adalah ya kita kembali kepada niat awal kita ngaji memang semuanya itu adalah untuk muhasabah diri kita ya mungkin bisa jadi orang itu kelihatannya normal saja ternyata nafsu atau sebaliknya kelihatannya itu nafsu tapi ternyata orangnya sendiri yang merasakan bukan maka yang tahu dan yang paham dan tahu itu adalah dirinya sendiri bukan orang lain ya kita nggak bisa menilai kayak seperti ini berarti nafsu bukan Nah, ini itu kalau kerja terus-menerus itu nafsu apa akal? Kerja kewajiban. Ini bener nih, kerja kok terus-menerus kayak kerja rodi. saya sendiri juga kerjanya terus menerus Bu. Jadi saya anak mesti bakire. akal ya. Iya. Iya. Nah, tinggal kita itu kan begini, kita itu kan sesuai kemampuan. Maka apapun ketika kita lakukan di kodri kuatihim dengan kemampuan kita, maka itulah yang namanya kodrat manusia. Nah, kalau orang itu maka cita-cita itu boleh, cita-cita itu boleh. Yang tidak boleh itu menentukan cita-cita. Hasil. Ya, menentukan cita-cita itu nggak boleh. Aku kudu ini, kudu nih sing ngudokne siapa iki? Iya, bener. Sebab kalau kudu ini loh nanti yang akan menjadi orang itu stres, Ya. orang itu depresi, itu kan dikuduk nih. Aku duwe anak loro, sing siji kudu dadi dokter, sing siji kudu dadi kiai. Dilalah loro-lorone ya ora dadi dokter, ya ora dadi kiai, stres mbok. Ya wis lah niki tak wasilahi muga-muga sok sing siji ya iso nyebarne agama Islam, sing siji iso berjuang lewati dokter. Itu tok. Wong itu saja belum tentu kan. Nah, kita hanya sekedar seperti itu. Moto sekolah kan juga demikian. Moto sekolahnya itu kan juga demikian. Tapi kalau menentukan, so muridku iki enek sing dadi anu ya, itu hanya memotivasi. Tetapi kalau kowe kudu iki, repot kuwi wong niku jenenge nasibnya nggak bisa seperti itu. Pun